Halo Eros, selamat pagi. Wah, pada pagi hari ini siapa yang bersemangat dan sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Ada yang sudah siap? Wah, langsung berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu dan tentunya penuh dengan sukacita. Mari pada pagi hari ini Lause mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih semuanya, kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita juga mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita sebelum kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Biarlah kiranya pujian yang akan kita naikkan bersama ini menjadi doa bagi setiap kita. Cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Nah Eros, kalian masih pada ingat nggak sih tentang firman Tuhan di minggu-minggu yang sebelumnya? Masih ada yang ingat? Wah, Lause rasa nih ya,
kalau kalian semua masih pada ingat cerita di minggu-minggu sebelumnya, kalian pasti mempunyai ingatan yang sangat baik. Nah, kalau misalnya Lause bisa rangkum dengan singkat firman-firman Tuhan di minggu-minggu lalu, kita ada belajar tentang Allah yang memelihara setiap umatnya, yaitu orang-orang yang mau percaya dan memegang firman Tuhan dalam kehidupannya. Ada siapa aja ya? Ada Bapak Musa yang dimampukan oleh Tuhan untuk membelah lautan dan menyelamatkan umat Allah. Terus kita juga belajar tentang siapa? Kita juga belajar tentang Bapak Daud, seorang yang kecil, seorang yang masih muda, tapi Tuhan memampukan dia untuk melawan dan mengalahkan raksasa Goliat. Terus kita belajar juga tentang yang ikan-ikan, masih ingat? Tentang siapa ya kira-kira? Betul, kita belajar tentang Yunus. Yunus yang ditelan oleh ikan besar, tapi Tuhan menyelamatkan dia dan kembali Tuhan mengutusnya ke kota Niniwe untuk menyampaikan tentang kabar keselamatan. Kemudian kita juga belajar tentang siapa? Minggu-minggu sebelumnya belajar tentang siapa lagi? Betul, yang kalian disuruh buat mahkota, kita belajar tentang Yosia, Raja Yosia. Kemudian minggu lalu, masih ada yang ingat cerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Betul sekali, kita minggu lalu belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga anak Tuhan yang tetap memegang firman Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, apa yang terjadi? Apakah mereka mati? Tentu tidak ya adik-adik. Tuhan menyelamatkan mereka karena mereka mau taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, sebelumnya nih, Lause juga mau bertanya kepada kalian tentang satu hal. Siapa di sini yang suka dengan binatang singa? Ada yang suka? Wah, kalau misalnya singa itu kira-kira binatang yang kecil, lucu, imut-imut, atau singa itu binatang yang besar, kemudian singa itu menakutkan. Kira-kira yang mana ya? Dia kecil, lucu, dan imut, atau besar dan menakutkan? Kalian ada yang udah pernah lihat? Ada yang udah pernah lihat belum? Singa itu seperti apa? Wah, kalau kalian sudah pernah pergi ke kebun binatang, pasti kalian tahu singa itu seperti apa bentuknya. Tapi kalau kalian belum pernah lihat, Lause kasih tahu dan tunjukin singa itu seperti ini. Wah, menyenangkan bukan? Singa itu besar, kuat, dan bisa menerkam orang ataupun manusia. Nah adik-adik, gimana ya kalau misalnya ada orang yang dikasih atau misalnya dilemparkan bersama dengan singa? Kira-kira orang itu masih hidup kayak? Atau jadinya, gimana ya? Adik-adik kalau misalnya dilemparkan ke singa gimana? Melihat singa yang tadi besar, buas, dan kemudian bisa menerkam orang. Takut nggak? Wah, rasanya Lause juga takut adik-adik semua. Nah tapi nih ya, asal kalian tahu, di zaman dahulu singa itu dipelihara loh, sama seperti kita saat ini. Mungkin kalian di rumah ada yang pelihara anjing, ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara burung, dan banyak lagi macam-macam binatang peliharaan yang lainnya. Nah hanya saja adik-adik semua, singa pada zaman dahulu dipelihara di dalam sebuah gua sebagai kandangnya. Berbeda dengan kita sekarang, mungkin kita memelihara binatang-binatang peliharaan kita di dalam kandang dan kita simpan di rumah. Wah, tapi nih ya Eros, dalam Alkitab ada loh satu anak Tuhan yang dilemparkan ke dalam gua singa itu. Kira-kira yang tadi Lause bilang, kalau misalnya seseorang dilemparkan ke dalam gua singa, dia harus tinggal bersama dengan singa. Kira-kira dia masih hidup lah ya? Rasanya kalau misalnya Lause membayangkan itu, sepertinya dia tidak akan hidup ya adik-adik. Tapi mari kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, anak Tuhan itu, Eros, namanya adalah Daniel. Ia merupakan seorang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dan ia sering berbicara kepada Tuhan
setiap harinya. Daniel bekerja di sebuah kerajaan kepada seorang raja. Dia di sana bekerja dengan sangat baik, bekerja dengan sangat rajin, sehingga raja tersebut sangat menyukai Daniel. Sayangnya nih adik-adik, satu kali raja ingin menjadikan Daniel sebagai pemimpin dari seluruh kerajaannya. Wah, hebat sekali bukan? Tapi ada orang-orang yang tidak suka ketika Daniel mau diangkat sebagai seorang pemimpin atas seluruh kerajaan dari raja tersebut. Kemudian mereka berpikir untuk membuat raja tersebut menjadi marah kepada Daniel. Kemudian mereka memikirkan apa yang bisa dilakukan. Kemudian mereka mendapatkan satu ide. Mereka kemudian membuat sebuah peraturan dan meminta raja untuk memberikan peraturan yang demikian. Selama 30 hari lamanya, kalian hanya boleh berdoa hanya kepada raja saja. Kalau tidak, kalian akan dilemparkan ke dalam gua singa adik-adik semua. Wah, mengerikan sekali bukan? Kalau ada orang yang kedapatan tidak berdoa kepada raja, berdoa kepada Tuhan yang lain, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja yang tidak tahu akan niat buruk mereka, niat jahat orang-orang tadi, menganggap hal ini merupakan hal yang baik. Tapi adik-adik semua, bagi Daniel, perintah ini merupakan perintah yang tidak baik. Karena Daniel hanya berdoa kepada siapa? Daniel hanya berdoa kepada Tuhan saja. Ketika suatu kali Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, ada orang-orang yang jahat tadi kemudian melihat Daniel. Mereka melihat bahwa Daniel tidak berdoa kepada raja, tetapi dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Kemudian orang-orang jahat itu segera pergi menemui sang raja dan berkata, "Bukankah raja berkata selama 30 hari semua orang harus berdoa hanya kepada raja saja? Bukankah raja juga berkata bahwa jika ada orang yang tidak taat kepada perintah tersebut, maka mereka akan dilemparkan ke gua singa? Betul kan?" Kemudian mereka berkata lagi adik-adik, "Kami telah melihat Daniel. Daniel tidak taat dan berdoa kepada Tuhan Allahnya, bukan kepada raja." Wah, adik-adik semua, mendengar hal itu, raja pun merasa sangat sedih. Dia sangat sedih mendengar kabar ini. Karena apa? Karena dia sangat sayang dan dia suka kepada Daniel. Tapi sayangnya raja pun tidak dapat melakukan apa-apa atau membatalkan perintah yang telah ditetapkannya. Ia tetap harus melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Dan pada saat itu, raja berharap agar singa-singa itu tidak memakan Daniel sebagai orang yang baik dan orang kesayangan raja itu sendiri. Kemudian raja berkata kepada Daniel sebelum Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu, "Semoga Allahmu menyelamatkan engkau Daniel," kata raja itu kepada Daniel. Daniel pun di dalam gua singa itu ketika dia mau dilemparkan, dia berdoa, "Ya Tuhan, kiranya singa-singa ini tidak menerkam aku ataupun tidak melukai aku, tidak memakan aku." Dan luar biasanya adik-adik semua, ternyata Allah mendengarkan doa Daniel dan menyelamatkan Daniel dari singa-singa yang buas itu. Daniel pun terselamatkan. Sepanjang malam, akan tetapi adik-adik, raja yang tidak tahu, raja sangat bingung, raja pusing, raja tidak bisa tidur. Bagaimana ya dengan Daniel? Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah diterkam oleh singa-singa itu? Bagaimana keadaannya? Ketika hari menjelang pagi tiba, raja pun bergegas. Dia bergegas
untuk mendekati gua singa itu. Dan dia pun menanyakan kabar Daniel, apakah di dalam gua itu Daniel masih hidup atau tidak. Nah, kemudian adik-adik, Daniel berkata kepada raja bahwa dia masih hidup karena Allahnya telah menyelamatkannya dari binatang-binatang buas itu. Kemudian raja pun sangat senang untuk ketika mendengarnya. Wah, ternyata Daniel masih hidup dan dia tidak mati dimakan oleh para singa itu. Raja pun segera mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa itu. Kemudian raja juga menulis surat kepada seluruh rakyatnya agar semua orang hanya berkata tentang hal-hal yang baik tentang mengenai Allah Daniel itu sendiri. Allah yang Daniel sembah dan Allah yang kepadanya Daniel berdoa. Raja pun mengakui bahwa Allah lebih kuat dari seluruh raja yang ada di muka bumi ini. Daniel pun kembali bekerja kepada raja. Pada akhirnya dia terselamatkan dan kembali bekerja kepada raja itu bertahun-tahun lamanya kemudian. Nah, Eros, sama seperti cerita tentang Daniel dan gua singa pada pagi hari ini, dalam kehidupan kita juga ada loh orang-orang yang terkadang tidak suka kepada kita. Mereka mungkin memikirkan suatu hal yang jahat atas diri kita, atas hidup kita. Tapi mari ingat kembali, sebagaimana Tuhan menyertai Daniel, bahkan dilepaskan dari kematian akan digigit oleh singa. Rasanya juga Tuhan yang sama akan memelihara kehidupan kita. Kita bisa datang untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kehidupan kita, memelihara kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh karena itu, jangan khawatir adik-adik, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Apapun misalnya kita nih menghadapi ketakutan, mari kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Ada Tuhan yang akan menolong setiap kita dan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pengharapan, bahkan juga mampukan setiap kita untuk keluar dari setiap ketakutan kita, dari setiap kekhawatiran kita yang ada. Amin adik-adik semua. Nah, Eros, pada pagi hari ini kita juga akan kembali menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya masih sama dengan minggu lalu loh. Kalian udah hafal belum? Nah, kalau belum hafal, yuk kita sekali lagi mengingat dan juga menghafalkan kembali. Ayat hafalannya dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-4. Mazmur 25 ayatnya yang ke-4. Beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sekali lagi ya, Mazmur 25 ayatnya yang ke-4. Beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Amin. Nah adik-adik jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya di rumah ya. Dan kalian bisa minta tolong kepada papa ataupun kepada mama untuk merekamnya dan mengirimkannya kepada Lause dari WhatsApp pribadi ataupun mengirimkannya ke Instagram GKIM Amanat. Dan jangan lupa untuk tag Instagram GKIM Amanat. Dan juga kalian bisa minta kepada papa mama untuk mengirimkannya di grup orang tua. Hari ini kita juga akan membuat sebuah singa.
Kalau misalnya sudah beres, kalian bisa memfotonya dan kembali mengirimkannya kepada Lause. Nah, hari ini juga Lause mau mengucapkan terima kasih kepada setiap teman-teman kita yang sudah setia untuk mengerjakan ayat hafalan, bahkan juga aktivitas setiap minggunya. Selamat menyaksikan. 25, terus apa? Ayatnya 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, adik-adik, Lause juga mengajak untuk setiap kita yang belum mengerjakan ayat hafalan ataupun aktivitas untuk sama-sama mengerjakannya. Ayo kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, ini juga merupakan satu bagian dari ibadah kita, dari sekolah minggu kita. Sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, Lause mau sekali lagi mengajak kita semua untuk melipat tangan dan juga menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat sekolah minggu bersama. Dan pada pagi hari ini kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan pada pagi hari ini kami juga mau mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah dalam menjalani kehidupan sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya kasih dan pernyataan Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.